Wa minha al-qanaatu, dan dari sebagian wasiatnya para wali yang 9 itu ya, adalah qanaah. Ya, qanaah itu ar-ridha bil yasir minal 'atha. Ya. Jadi ridha menerima apa adanya. Dia tidak menuntut lebih daripada yang dia punya. Tidak menuntut yang lebih dari keadaannya. Itu qanaah. Al-abdu khurrun in qana'. Oh, ada syairan di tengahnya tuh. Al-abdu hurun in qana' wal khurru abdun in tana' faqna' wala tatna' fama syai'un yushinu siwa toma'. Al-abdu, seorang hamba, hurun, akan merdeka. Ya. In qana'. Apabila dia qanaah. Jadi kalau mau merdeka harus qanaah. Harus ridho menerima apa adanya. Nah, itu orang merdeka. Wal hurru, dan kemerdekaan menjadi abdun, hamba, intona, kalau dia tidak mau ridho, tidak mau menerima apa adanya. Ya. Jadi seorang hamba merdeka dengan adanya ridho menerima apa adanya. Nah, maka sebaliknya, yang merdeka menjadi hamba kalau dia itu tidak ridho, tidak mau menerima apa adanya, ya, karena dia akan diperbudak oleh ambisinya untuk mengejar apa yang melebihi keadaannya. Ya, paham? Nah, faqna, maka kamu harus qanaah. Maka kamu harus ridho, harus menerima apa adanya, wala tatna, dan kamu jangan ya, jangan mencari yang tidak ada. Ya. Ya, tidak ridho menerimakan apa adanya itu berarti mencari yang tidak ada. Fama syai'un, maka tidak ada sesuatu yusinu yang menjadikan buruk siwa toma, selain daripada serakah. Ya. Toma itu serakah. Nah, orang celaka dengan serakah itu. Kadang-kadang jangankan kepada orang lain, kepada saudara saja itu bisa berbuat jahat karena toma, karena serakah. Ya, bisa hilang kasih sayang kepada sesama ketika sudah dirasuki oleh keserakahan. Rusaknya dunia ini ya karena keserakahan manusia. Nah, itu kan. Nah, serakah itulah sebagai lawan dari qanaah. Itu. Nah, waqna bitarkil mustaha wal fakhiri. Dan qanaahlah kamu, ridholah kamu menerima apa adanya dengan meninggalkan macam-macam yang diinginkan. Ya, punya keinginan boleh, tapi kalau tidak ada kemampuan ya harus menerima apa adanya. Ya, keinginan 10 tapi kemampuannya 7, ya udah.
terimakan saja yang 7. Ya, paham? Nah. Wal fakhiri, dan kemewahan. Nah. Kalau mampu ada, silahkan. Kalau tidak mampu, tidak ada, ya jangan memaksakan. Ya. Nah. Min mat'amin, baik itu dari makanan, wa malabisa, dan dari apa? Pakaian, wa manazila, rumah. Kalau kemampuannya sederhana, ya terimakan saja. Yang sederhana itu kita tidak usah melihat kepada mereka yang lebih daripada kita. Ya. Nah, sehingga dalam masalah dunia itu atau materi, kita melihatlah ke bawah. Yang punya mobil, lihat yang punya motor. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang kakinya cacat. Yang kakinya cacat masih bisa berjalan walau pakai tongkat, lihat yang terbaring stroke, gak bisa berjalan. Yang terbaring stroke, lihat yang sudah di dalam tanah. Nah, terus melihatnya ke bawah itu nanti akan timbul rasa syukur. Nah, jangan melihat ke atas. Ya. Nah, kalau melihat ke atas, urusan dunia itu atau materi itu nanti itulah yang akan menjadikan timbulnya ambisi. Nah, ketika sudah parah ambisi itu nanti akan mencari cara walaupun harus menghalalkan segala macam, dan apalagi sudah dirasuki oleh serakah. Sudah tidak akan dipikir lagi halal dan haram. Sampai prinsipnya itu nanti lebih baik nyeri sakarat daripada hirup malarat. Nah, itu kan. Sedangkan zaman sekarang ya paribasa tong borok neangan nu halal, nu haram wae ge hese. Allahu Akbar. Nah, ya. Kita di sini bisa tenang, tidur, ibadah, ngaji, sholat, baca Quran, baca sholawat, ya, sekolah, bisa olahraga, tidak kehujanan, lagi hujan. Sementara mereka yang saat ini diuji dengan musibah yang di Cianjur itu bagaimana? Di bawah tenda tidurnya, ya, bersama-sama. Allahu Akbar. Bahkan saya dengar tadi mayat itu jenazah ada yang 1 hari bahkan ada 2 hari belum dikuburkan, masih berbaring dengan yang masih hidup, satu tenda, masih kumpul dengan yang masih hidup gitu. Karena mungkin bingung, tidak ada peralatan untuk ngurus jenazahnya, mau dimandikan gimana kan, airnya nggak ada, selang peralatan nggak ada juga, kain kafan nggak ada, kapas, mau dikubur juga di mana kuburannya, kena dampak juga, ya Allah. Nah, jadi kita kurang bagaimana? Nah, kita harus bersyukur. Ya, alhamdulillah dengan kita ibadah, jangan leha-leha. Jangan leha-leha. Ayo semangat, sholatnya semangat, zikirnya semangat, baca Qur'annya semangat, baca sholawatnya semangat, ngajinya semangat. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Ya, paham?
Nah, hadis tentang qanaah ini diantaranya adalah riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Qala al-qanaah kanzun la yafna. Jadi qanaah itu adalah investasi yang tidak akan ada habisnya. Ya, al-qanaatu kanzun la yafna. Orang ridho, orang mau menerima apa adanya, dia itu punya simpanan, ya, investasi yang tidak akan ada habisnya. Karena orang yang qanaah itu akan merdeka. Ya. Hidupnya akan tenang. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan dia itu resah gelisah. Karena ridho. Ya mau apa lagi? Saya harus begini, kodok kodarnya, nasibnya begini, ya udah. Tidak melihat mereka yang begitu, yang begini, ya udah. Ya, paham? Ini ada kisah nih. Di halaman 19 tuh ada. Ya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, ja'at Fatimatu radhiyallahu anha ya bi kasratu khubzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laha ma hadhil kasratu ya Fatimatu qalat ya korson ya khabbaztuhu walam tatib nafsi hatta ataitaka ya walam tatib nafsi hatta ataituka, bukan ataituka bihadil kasroh. Coba suatu hari ini kisah dari Anas bin Malik. Suatu hari Fatimah datang, Fatimah putri Nabi datang kepada ayahandanya membawa apa ari bubuk naon bubuk bala bubuk roti ya sisa-sisa roti gitu bubuk-bubukna naon pecahan-pecahan roti naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu hari Siti Fatimah ini membawa sisa-sisa roti. Bubukna lah mencek bahasa Sunda mah. Nah, maka ditanya oleh Nabi, apa Fatimah dengan yang engkau bawa itu? Maka Siti Fatimah menjawab, ini adalah ya potongan-potongan atau pecahan-pecahan roti yang saya tidak merasa tidak enak hati, ya kata Siti Fatimah ini tidak enak hati sampai saya membawanya kepada engkau wahai ayah. Jadi artinya Siti Fatimah ini walaupun hanya berupa sisa-sisa roti yang dipotong-potong begitu, tapi ingat sama ayahnya, tidak makan sendirian, bahkan tidak berani memakannya sampai dibawa dulu kepada ayahnya. Nah, kemudian diserahkan. Ya. Apa jawaban Nabi? Faqala amma innahu awwalu tu'amin dakhala famma abiki mundu salasati ayamin. Coba. Nabi bersabda, Fatimah, tahukah sesungguhnya yang engkau bawa ini, roti ini adalah makanan pertama yang masuk ke mulut bapakmu, ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Jadi ternyata 3 hari Nabi belum menemukan apa yang bisa dimakan. Sampai Siti Fatimah membawa sisa-sisa roti tadi.
kita baru nasi nggak ada temennya aja, nggak ada lauknya saja, udah merasa gimana gitu. Ya. Yang nggak bersyukur lah gitu. Atau kurang bersyukur. Ya. Nasi nggak ada lauknya atau lauknya kurang cocok dengan kemauan. Kita merasa gimana gitu. Ya Allah, ini Nabi 3 hari nggak nemuin apa yang bisa dimakan. Fangzur rahimakallah ila hadhihi sayyidati syarifah haitsu radiyat bil yasir minal khubzi. No, coba Siti Fatimah ridho menerima apa adanya dengan sisa-sisa roti yang dibawanya, dan Nabi lebih daripada itu 3 hari tidak merasakan makanan. Ya, boro-boro 3 hari kita, 1 hari aja, nggak ada yang dimakan, udah perasaannya mau mati aja mungkin atau kiamat. Allahu Akbar. Qala Sahal Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Ijtama'al khairu kulluhu fi arba'i khisalin wa biha sharul abdalu abdalan. Nah, ini perhatikan. Kata Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ijtama'al khairu, ya, halaman 19, lihat tengahnya dari bawah, yang di atas sinyiran itu, telah kumpul segala kebaikan dalam 4 perkara fi arba'i khisalin. Wa biha, dan dengan 4 perkara itu sharul abdalu abdalan. Jadinya para wali abdal, ya, menjadi abdal. Jadi kalau kamu mau atau kita mau jadi wali abdal itu makom kewalian yang paling bawah. Jadi makom atau tingkat kewalian itu kan yang paling tinggi itu wali kutbul aktob. Wali kutubnya para wali kutub. Seluruh dunia wali kutub itu cuma 1, gak ada 2. Nah, di bawah wali kutub itu ada wali autad, ada wali paku bumi, 4. Timur, barat, utara, selatan. Itu wali autad itu hanya 4. Walinya paku bumi. Oh, sebelum wali autad itu ada wali imamani. Ya, dua imam, penguasa barat dan timur. Nah, itu 2. Di barat 1, di timur 1. Nah, baru setelah itu yang tadi autad. Nah, dari wali autad ada wali nukoba, wali nujaba. Nah, makanya kita dalam ibadah Allah rijalallah itu kan waya aktob, waya anjab. Nah, itu nama-nama wali itu tingkatan-tingkatan wali. Ya. Nah, ada rukoba, ada nujaba. Nah, itu tingkatan-tingkatan para wali. Nah, yang paling bawah itu tingkatan wali itu namanya wali abdal. Nah, di sini dikatakan 4, ya, dari cara atau ya bisa dikatakan apa? Formula untuk menjadi wali abdal. 1, ikhmasul butun. Ya. Nah, kalau bisa 4 hal ini, siapa saja bisa jadi wali. 1, ikhmasul butun, mengosongkan perut. Ya.
sering mengosongkan perut. Itu jangan dikira. Para wali itu ya, ada yang mampu tidak makan sehari semalam. Ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang 5 hari 5 malam. Ada yang seminggu. Ada yang 2 minggu. Ada yang 3 minggu sampai ada yang 1 bulan. Ada yang 40 hari 40 malam mampu tidak makan, tidak minum. Karena kalau para wali itu makanan utamanya itu ibadah fardu dan makanan ringannya itu zikir. Jadi kekuatan tubuhnya para wali itu bukan karena makan minum seperti kita dan tidur, bukan. Tapi kekuatan tubuhnya para wali itu karena ibadah. Ya, ibaratnya kalau ibadah fardu itu adalah makanan beratnya. Nah, zikir yang tidak pernah putus itu makanan ringannya. Kalau berhenti ibadah, para wali itu lemes. Seperti kita tidak makan. Paham? Nah, satu itu, kosongkan perut. Yang kedua, wasumtu, banyak diam. Ya. Dan asumtu itu banyak diam. Tidak ngomong kalau tidak penting. Tidak bicara kalau tidak perlu, ya, diem aja, nggak ngoceh gitu kayak beo, ya. Wal kholwatu. Nah, kemudian dan yang ketiganya itu apa? Kholwat, nyepi, ya, nyepi. Kholwat itu nyepi, ya, menghindari keramaian. Tidak terlalu sering kumpul-kumpul. Nah, itu kholwat. Menyendiri aja. Ya. Dan yang keempat, wasahru. Melek. Melek. Ya. Jadi kalau malam itu nggak tidur. Ya. Nah itu 4 formula untuk bisa menjadi wali abdal. Satu apa tadi saya sebutkan? Nah, kosongkan perut. Sering-seringlah puasa. Yang kedua, nah, jangan banyak bicara. Kalau tidak perlu, ya, mendingan diam. Nah, kalau bicara produktif, kalau tidak produktif, mendingan diam saja, positif, zikir. Yang ketiga apa? Kholwat itu apa? Nyepi. Tidak suka yang rame-rame, kumpul-kumpul, nggak jelas. Kecuali kumpul zikir, kecuali kumpul ibadah. Nah, di luar itu dia menghindarinya. Apalagi kumpul untuk hiburan, untuk lalai dari Allah. Ya. Nah, dia menghindari. Yang keempat apa? Melek. Malamnya enggak banyak tidur. Ya. Bahkan para wali itu kalau datang malam itu senang. Karena dia intens dengan Allahnya. Ya. Karena dia intens, ya. Artinya apa intens itu? Konektisitasnya, hubungannya dengan Allah di malam hari itu kan lebih fokus. Semakin malam, semakin merasakan nikmat dalam zikir, dalam munajatnya kepada Allah. Itu para wali. Ya. Apalagi ada hadis di mana Allah setiap tengah malam turun ke langit dunia. Ya.
Bukan Allahnya yang turun itu. Maksudnya adalah ijabahnya, magfirahnya, ampunannya, barokahnya, rahmatnya di tengah malam itu turun ke langit dunia. Nah, apalagi malam Jumat itu dari semenjak terbenam matahari itu sudah diturunkan. Ya, ijabahnya Allah, barokah, magfirahnya Allah, maka itu harus jadi kesempatan. Sehingga para wali itu kalau mau habis malam itu sedih. Ya, jadi keinginannya para wali itu seakan-akan tidak ada siang, pinginnya malam aja terus. Ya, paham? Karena siang itu adalah ini berbicara normatif ya. Nah, siang itu untuk urusan dunia kan. Sedangkan malam itu untuk urusan akhirat. Sehingga para wali itu inginnya malam terus, waktu itu nggak ada siang. Ya. Masya Allah. Silakan di antara kita kalau ada yang mau jadi wali, itu aja udah. Ya. Songkan perut, rajin puasa. Jangan banyak ngomong. Kalau nggak penting. Sering-sering menyendiri untuk Untuk berzikir dan melek. Ya, jangan banyak tidur. Man yatluban ma laisa ya'nihi, man barang siapa yatluban yang mencari ma apa-apa laisa yang tidak ada yaknihi penting kepadanya, faqad fata maka sungguh telah lepas apa alladzi sesuatu yakni yang penting kepadanya min ghairi tila tanpa dia sembrono atau sembarangan. Jadi begini, ya. Apa yang akan kita ucapkan dan yang akan kita lakukan itu harus dipertimbangkan. Ini penting enggak? Ini perlu enggak? Ya. Kalau penting perlu oke. Ucapkan, lakukan. Tapi kalau tidak ada pentingnya, kalau tidak ada perlunya, jangan. Karena dengan kita melakukan apalagi mencari sesuatu yang tidak penting kepada kita, maka justru melepas apa yang penting bagi kita. Ya. Contoh, malam hari ngobrol, ketawa ketiwi umpamanya, ya, ngerumpi, cerita segala macam. Itu kan sebetulnya tidak penting dan tidak perlu. Malah dilakukan, dicari, akhirnya tidur. Ya. Yang penting jadi lepas, jadi hilang. Paham nggak? Yang penting malah lepas karena mengejar yang tidak penting. Nah, itu harus dipertimbangkan. Apalagi kalau sampai subuhnya kesiangan. Itu yang lebih penting itu. Ya. Minimal jangan pernah berani meninggalkan kewajiban. Minimal. Walaupun kita belum bisa menjaga yang sunnah. Ya. Atau masih kadang-kadang kita melakukannya yang sunnah itu. Ya. Tapi kalau kewajiban sama sekali jangan pernah ditinggalkan. Ya, insya Allah ya. Nah, ayo baca. Wallahu a'lam bishawab. Wah.